Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, dengan rasa syukur kita bertemu kangen pada malam hari ini, di mana temu kangen ini dari sektor pelayanan 1 yang digagas oleh Bapak Christian dan rekan-rekan untuk kita bisa bertemu dari sekian lama kita tidak bertemu dalam ibadah-ibadah sektor. Maka kita akan mulai, dan kami bersyukur buat Bapak Pendeta Nyoman, Bapak Pendeta Ari yang juga hadir di dalam dan dengan rasa syukur dan penuh sukacita kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena malam hari yang indah ini Tuhan masih Kau berikan kepada kami untuk kami menikmatinya Bapa. Terima kasih Tuhan di atas pertemuan kami walaupun secara daring. Terima kasih Bapa, ampuni setiap salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan. Amin. Bapak Ibu, saya lanjut aja. Saat ini ruang kesaksian pertama, tapi mungkin kita dengar dulu ada pantun yang mau disampaikan oleh Pak Mul. Baik Opa Oma, saya akan membaca puisi yang berjudul Aku Sudah Tua. Aku memang sudah tua, tapi aku punya semangat muda. Walau hidup tak sendiri, tapi aku selalu mandiri. Aku memang sudah tua, tapi aku berusaha berguna. Walau usia sudah senja, tapi diriku masih bermakna. Aku memang sudah tua, tapi aku selalu olahraga. Walau kulitku mulai keriput, tapi langkahku tak seperti siput. Aku memang sudah tua, tapi aku senang bekerja. Walau aku tak berdasi, tapi hidupku tetap berfungsi. Aku memang sudah tua, tapi aku senang membaca. Walau mataku mulai rabun, tapi aku tidak pikun. Aku memang sudah tua, tapi aku senang berwisata. Walau perjalanan jauh ku tempuh, tapi aku tak pernah mengeluh. Aku memang sudah tua, tapi aku selalu berdoa. Walau rambutku telah memutih, tapi ibadahku tak pernah letih. Terima kasih. Oh, mantap, mantap. Oke, silakan Rio, lanjut. Terima kasih Pak Mul untuk kesaksian yang diutarakan lewat puisi. Mengingatkan kita selagi yang muda ya untuk lebih menjadi saksi Kristus dan menjadi saluran berkat buat sesama Bilang kami. sudah tua, barangkali ada yang belum tahu kalau aku sudah tua. Oke, ada jemaat lain mungkin, Kak Sumihar, Bu Sinta, Pak Mateus Tamongsang mungkin, mohon maaf. Kak Eka Wati mungkin. Iya, Eka, ayo. Mana Eka? Suaranya udah Kak lama kan? Kita nggak denger ya, sektor 1 ya. Itu lagi sama anak-anak tuh. Itu malam Kak Eka, silakan. Malam, saya lagi posisi di mobil. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hati-hati lo yo. Itu suaminya kok yang nyetir. Ayo, nggak apa-apa. Ini anak. Oh iya. Anak Aurel. Kita ngikutin aja. Oke, Kak. Ya. Iya. Tadi di jalan ya Eka. Terima kasih Pak Kris. Iya.
Terima kasih jemaat yang terkasih. Kita lanjutkan sesi kami melalui firman yang akan diberikan oleh Pak Pendeta Nyoman. Silakan Pak Pendeta. Ya, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, saya mengajak buka 1 Samuel pasal 22. Kiranya semua dapat menjangkau Alkitab. 1 Samuel pasal 22 hanya 2 ayat, kita akan baca ayat 1 dan ayat 2. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Mungkin 10-15 menit saya share ini, lalu barangkali ada yang mau berbagi sehubungan dengan firman Tuhan ini. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mau mendengar firman Tuhan lalu berbagi kebenaran ini, baik lewat renungan maupun tanya jawab. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini lalu kemudian mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan ayat yang kedua saya bacakan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Demikian firman Tuhan. Saya dan saudara dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Bapak Ibu, pernah enggak Bapak Ibu mengalami salah sambung? Salah sambung dalam pengertian ya jaringan telepon misalnya, atau salah sambung ketika memberi perintah lalu yang dijawab atau dilakukan keliru. Kita minta sendok, yang diantar misalnya piring. Salah sambung misalnya ketika kita menghubungi seseorang, ternyata orang lain yang justru menjawab. Hari ini saya mau berbagi kisah salah sambung di tengah suka dan duka. Kisah salah sambung di tengah beberapa kejatuhan yang dialami oleh Daud. Kisah salah sambung yang dialami oleh Daud, tapi salah sambungnya bukan dengan Saul. Salah sambungnya bukan dengan orang-orang sekitarnya, tapi salah sambungnya dengan Tuhan. Kalau salah sambung dengan orang lain nelpon, itu hal biasa. Tapi kalau nelpon dengan Tuhan terus salah sambung, atau Tuhan nggak nge yang kita minta, itu sesuatu yang menarik sebenarnya untuk direnungkan. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau berbagi sedikit. Mudah-mudahan Bapak Ibu tahu kisah ini. Ini peristiwa yang terjadi di satu gua, namanya Gua Adulam. Kenapa dia ada di Gua Adulam? Karena dia, Raja Daud ini melarikan diri dari kejaran Saul dan rombongan. Targetnya harus mati. Makanya Daud melarikan diri ke sana ke sini, pokoknya penuh dengan persoalan besar, dan dia kemudian bersembunyi di Gua Adulam. Ketika dia bersembunyi di Gua Adulam, Bapak Ibu, kondisi yang sangat sulit dia alami. Ketakutan, kengerian, dan berbagai hal dia dapat karena dia khawatir Saul bisa dapat dia. Dan ketika Saul dapat, habis saya. Apa yang dia lakukan? Dia nelpon Tuhan. Saya mau berbagi, dia nelpon Tuhan. Dan ini yang terjadi, satu peristiwa yang menarik. Tolong Bapak Ibu lihat isi doanya. Ketika dia berdoa, saya bilang menelpon. Dalam pengertian dia berdoa ke Tuhan, tolong buka Mazmur 57. Mazmur 57 itu isi doa di Gua Adulam. Yang kita baca di 1 Samuel 22, dia ada berdoa. Dia yang tidak tertulis di 1 Samuel 22. Tapi isi doanya ada di Mazmur 57 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 57 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Doanya mengerikan. Doa seorang yang sangat ketakutan,
doa seorang yang hopeless, sudah nggak ada harapan, doa yang memohon dengan sangat pertolongan Tuhan. Tolong lihat ya, Mazmur 57, saya bacakan ya, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mudah-mudahan sudah dapat. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud, ketika ia lari pada Saul ke dalam gua. Jadi Adulam nih, dia bilang begini, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ibu-ibu, Bapak-ibu, tolong lihat redaksi ini. Dia berdoa amat sangat di tengah kehancuran dan ketakutan. Dan yang paling saya garis bawahi, kalimat permohonan ayat 4. Kiranya ia mengirim, kalau bahasa sederhananya, bala tentara sorgawi, dia bilang gitu. Pokoknya kira-kira begitu kalau mau dibahasakan sederhana, untuk menghancurkan Saul. Menginjak-injak, untuk membuat orang-orang yang mencela-cela aku dan menginjak aku, Tuhan hancurkan. Kirimkanlah aku pasukan surgawi pokoknya untuk mengawal aku. Nah sekarang mari kita kembali ke teks. Apa yang Tuhan jawab? Di 1 Samuel 22. Ayat 2 itu jawabannya. Makanya saya bilang salah sambung. Tolong lihat 1 Samuel 22 ayat 2. Dia minta Tuhan kirim pasukan surgawi untuk menolong dia, untuk memampukan dia menghadapinya. Yang datang, coba lihat. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ibu-ibu, Bapak-ibu tangkap? Yang datang memang banyak yang dikirim. Tapi justru yang hadir mereka yang punya persoalan, bukan malak surgawi, bukan pasukan perang yang siap menolongnya menghadapi Saul. Justru yang datang orang yang butuh pertolongan. Dia minta pertolongan, yang Tuhan kirim orang-orang yang butuh pertolongan. Coba, salah sambung kan? Kalau kita baca secara literal, ini peristiwa salah sambung. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ini bukan salah sambung. Oh, ini menarik nih. Tiba-tiba dia disebut sebagai pemimpin. Dalam teks Ibrani itu harus diterjemahkan sebagai hakim. Dan fungsi hakim selain memimpin, mengadili. Fungsi hakim selain memimpin dan mengadili, melindungi. Fungsi hakim selain memimpin, melindungi, menghakimi, juga memberi solusi dan jalan keluar. Saya lagi membayangkan betapa sibuknya Daud mengurus orang yang berpiutang. Yang ada piutang, kesian. Ini, kayaknya ini kau harus cari, ini ya, kayaknya ini ada sedikit dana ya, sudah kau pakailah. Bagaimana caranya kau berkomunikasi orang yang menagih hutang supaya bla bla bla. Oh, kau yang lemah kayaknya bagus. Dia disibukkan. Walaupun tidak disebutkan di teks ini, saya menangkap sesuatu yang tersembunyi. Saking sibuknya dia ngurus orang yang minta tolong, dia kemudian lupa kalau dia punya masalah. Saking sibuknya dia ngurus orang yang butuh pertolongan, Daud jadi lupa bahwa sesungguhnya dia butuh pertolongan. Sebab dia sibuk nolong orang. Dan Alkitab berkata, Gad datang. Nabi Gad datang. Bahkan dia pergi kemudian ke Mispa, ke Moab, untuk kemudian tolong, saya titip orang tuaku. Karena orang tuanya ikut datang. Dan dia terus memimpin 400 orang. Bahkan saking sibuknya itu saya katakan tadi, dia lupa ketakutannya. Dia lupa kekhawatirannya. Silakan baca pasal-pasal seterusnya. Bapak Ibu akan menemukan dia dapat kekuatan ekstra. Alkitab tidak bilang, tapi saya menemukan itu kekuatan ekstra dari memberi kekuatan ke orang lain. Dia dapat kekuatan ekstra hingga kemudian dia berada di Kehila. Dia kemudian ada di Gurun Sif. Bahkan dia punya kesempatan, pasal 24, di gunung Gedi, untuk bisa bunuh sebenarnya Saul. Coba lihat.
Sibuk dia ngurus orang, sibuk dia ngurus segala sesuatu, dia lupa ketakutannya. Dia kemudian mendapatkan kekuatan untuk bangkit dari persembunyiannya atas perintah Nabi Gad. Berangkat, jangan kau ada di sekitar sini. Dan dia berangkat. Bahkan berhadapan face to face itu sebenarnya, walaupun dari belakang tuh, dengan Saul. Dia mendapatkan kekuatan ekstra. Yang saya mau katakan apa sebenarnya ketika Bapak Ibu baca teks ini? Sesungguhnya Tuhan nggak salah nyambung untuk jawab. Dalam benak Daud, pertolongan itu adalah sesuatu yang dahsyat. Pertolongan itu Almighty God yang beracara dan membuat fenomena yang menarik yang disebut mujizat. Tetapi metode Tuhan lain. Ternyata dalam ketakutannya, Daud dikirim ke Adulam untuk mengalami terapi Gua Adulam. Terapi Gua Adulam yang baik itu adalah mengenyahkan rasa takut dengan cara mengenyahkan takutnya orang lain. Mendapatkan kekuatan dengan cara menjadi kekuatan bagi orang lain. Memperoleh pelukan dan rangkulan dengan cara memeluk dan merangkul orang lain. Itu terapi Gua Adulam. Tuhan tidak mengirim malak surgawi, tapi Tuhan menggiringnya di Adulam untuk alami terapi itu. Dia berpikir jalan keluarnya adalah sesuatu yang dahsyat. Tapi justru seakan-akan peristiwa natural yang biasa. Tapi sebaliknya, dia mengalami kondisi-kondisi yang luar biasa dipulihkan. Hingga mampu menghadapi perjalanan dari pasal 22 sampai pasal 24. Artinya saya mau titip begini kepada Bapak Ibu sekalian. Acap kali, ketika kita menghadapi kesengsaraan kehidupan, duka, persoalan, atau pergumulan, yang kita pikirkan adalah solusinya seharusnya A, solusinya seharusnya B. Kita mulai petakan. Kenapa kita mampu melakukannya? Karena kita berpikir, kita tahu apa yang kita inginkan. Sesungguhnya, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kita banyak tahu apa yang kita mau, tapi kita nggak pernah tahu apa yang kita butuh. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuh. Yang dibutuhkan Daud bukan datangnya malak surgawi membebaskannya. Tapi yang dibutuhkan Daud adalah ketenangan dan ketentraman. Masalahnya masih ada. Saul masih ada, Saul masih hidup. Tapi diberi ketentraman dan ketenangan melalui kehadiran masalah yang besar. Saya mau bilang bahwa kadangkala Tuhan meredakan badai untuk menenangkan hambanya. Tapi acap kali juga Tuhan biarkan badai tetap mengamuk. Dengan tujuan untuk sama, yaitu menenangkan hambanya ketika sang hamba berpaut padanya. Ada dua metode yang terlihat bahwa Tuhan kemudian menopangnya secara langsung atau melalui peristiwa untuk buat kita menyadari, mendapatkan kesadaran untuk memperoleh kelegaan. Bapak Ibu, ini penting untuk menjadi bahan refleksi tiap orang percaya, bahwa tidak selamanya Tuhan bekerja untuk terlihat langsung menyelesaikan masalah. Acap kali, di tengah masalah, Tuhan mengirimkan dalam tanda kutip masalah lain. Bapak Ibu pernah baca, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu juga janji salah sambung menurut saya. Coba lihat, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, berarti ketika saya datang memenuhi undangan Tuhan, saya akan diringankan, ya kan? Janjinya kelegaan. Saya akan dapat kelegaan. Kan enggak. Apa yang terjadi ketika kita datang? Tiba-tiba Tuhan Yesus lanjutkan, pikulaku yang kupasang, kan salah sambung. Aku datang untuk dapat diringankan, ku datang ditambah satu masalah, namanya kuk. Kalau Bapak Ibu, kuk itu hanya ada orang-orang di daerah seperti saya. Yang ada sawah, kalau ada dua kerbau, menarik mata bajak,
Nah, itu balok yang besar penghubung antara kerbau yang saat kiri dan kerbau yang kanan, itu disebut dengan kuk. Kita datang kepada Yesus, janjinya dapat kelegaan, kan? Salah sambung. Bukan dapat kelegaan, tapi dipasang kuk. Tapi jadi nggak salah sambung ketika kita maknai. Kalau andai kata saya adalah sapi kiri, mohon maaf menggunakan istilah ini, dan Tuhan mohon maaf adalah sapi yang kanan, itu jadi sesuatu yang luar biasa. Berarti ketika saya datang, Tuhan bilang, pikulah kuk. Berarti kasih ujung kukmu yang satu ke saya. Yuk nyoman, rame-rame, kita garap dan kita tarik mata bajak pergumulan untuk keluar sebagai pemenang. Begitu. Jadi acap kali Tuhan gak angkat masalah. 1 Korintus pasal berapa ya? 10. Tolong, aku lupa ayatnya. Pencobaan 13. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Allah adalah setia. Apa caranya? Bukan angkat beban. Apa caranya? Bukan kasih hilang masalah. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Apa maksudnya? Garap dulu. Jalani dulu. Pikul dulu. Nanti engkau melihat jalan keluar. Urus dulu itu 400 orang, Daud. Urus dulu. Engkau ada masalah, ku tambahin kau masalah. Biar dari situ engkau belajar ada kekuatan justru di balik badai. Amin. Ini prinsip yang luar biasa, makanya saya selalu mengatakan pertolongan Tuhan itu kadang di luar akal untuk dipikirkan. Nah, tahukah Bapak Ibu, ada juga hal yang menarik yang terjadi dalam kisah nyata. Seorang yang bernama Carolina Sandberg, seorang berkebangsaan Swedia yang lahir tanggal 3 Oktober 1823. Dia wafat tahun 1903. Dia dilahirkan dalam keluarga pelayan, papanya seorang pendeta, Johannes Sandel. Ini kisah nyata. Dan Carolina ini udah terlibat bersama papanya dalam pelayanan. Tapi nggak tahu mengapa ada hal buruk yang dia alami. Ketika masih muda, dia mengalami proses pembentukan gua Adulam yang luar biasa. Dia mengalami satu kecelakaan yang kemudian membuat penglihatannya menjadi kurang baik. Bukan buta ya, menjadi kurang baik. Gak lama sesudah peristiwa itu, Bapak Ibu, hal mengerikan juga terjadi. Ketika dia dengan ayahnya, pendeta Lutheran itu melakukan pelayanan menyeberangi danau Falton di Swedia itu tiba-tiba kapalnya nggak tahu kena batu besar kah di dasar atau apa, goyang luar biasa. Papanya terhempas. Di depan mata dia saksikan sendiri, papanya tenggelam dan tewas. Itu pukulan yang luar biasa. Tetapi ternyata itu pembentukan iman. Dari berbagai pergolakan demi pergolakan itu, bertahap namun pasti, Tuhan membentuk sang Caroline ini menjadi sesuatu yang sangat bernas ketika dia mampu menulis beberapa kalimat yang indah, yang kemudian menciptakan begitu banyak lagu sampai dia disebut memiliki lebih dari 600 him. Dan salah satu him yang sangat terkenal itu adalah kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya. 332 Kidung Jemaat. Saudara bisa bayangkan, andai kata tidak ada badai, andai kata tidak ada kesengsaraan, saudara mungkin tidak akan pernah mendengar Kidung Jemaat 332 yang baru dinyanyikan tadi. Justru di balik badai, di balik tantangan itu, orang menemukan Tuhan yang Maha Kuasa di dalamnya. Jadi saya mau bilang begini, kalau Bapak Ibu saat ini barangkali ada persoalan, ada pergumulan, dalam kondisi hopeless, kok nggak selesai-selesai, malah dapat masalah baru, saya mau tutup mau bilang begini, jangan-jangan saya dan saudara sedang diterapi Tuhan melalui gua Adulam masing-masing. Saya mau bilang, masuklah ke Adulam saudara masing-masing. Biarkan diterapi oleh Tuhan. Muncul dan keluarlah sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat menikmati badai.
Selamat menikmati badai, saya suka bilang itu. Sebab di balik badai itu selalu ada pelangi. Haleluya. Amin. Kak Kris, saya kembalikan jika mau di-share. Ada dan yang sejenisnya kita mau bercakap. Monggo. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kekuatan dan penghiburan, Kau kekuatanku, Kau kekuatan dan Kau penghiburku, dan Kau penghiburku selamanya. Kita sudah mendengarkan sharing dari Pendeta Nyoman. Mungkin dari sharing dari Pendeta Pak Nyoman bisa menginspirasi kita. Mungkin dari kita sudah pernah mengalami pertolongan dari Tuhan. Tuhan sudah menolong kita, mengangkat beban kita, masalah kita, sakit kita. Mungkin ini yang bisa menginspirasi kita. Mungkin Bapak Ibu yang ada pengalaman pertolongan dari Tuhan bisa memberikan kesaksiannya pada ruang kesaksian kedua kali ini. Bapak Ibu mungkin Pak Adrian atau pertanyaan aja juga nggak apa-apa, biar ya, kita ngobrol dengan Pak Nyoman. Tanya ya. Ya, silakan. Terima kasih atas firman-Nya, tuh bagus sekali ya. Tapi di situ kita mengingat ya, sedangkan Daud itu kan diurapi Tuhan ya, dan dia memang udah dikatakan Tuhan bahwa dia akan pengganti daripada Saul ya. Tapi kok masalah terus bertubi-tubi? Apakah maksud Tuhan itu dibalik dia bermasalah itu akan kelak dia bisa menjadi pemimpin, menjadi raja yang berhasil, atau bagaimana? Kok terus bertubi-tubi sampai dia dikejar-kejar, sampai banyak imam-imam itu yang di pasal 22 sesudahnya itu kan banyak imam-imam juga dibunuh ya, semua sama Saul itu. Nah ya, itu karena Saul ketakutan Daud untuk menggantikan dia, atau Daud yang ketakutan itu? Padahal Daud itu kan sebenarnya disertai Tuhan, tapi kok terus masalah nggak bisa-bisa gitu.
yang di sekeliling dia itu semua dibunuh gitu. Apa maksud Tuhan ya kayak gitu tuh? Apakah memang kalau orang betul-betul di dalam Tuhan itu selalu ada masalah-masalah itu, tidak lepas daripada masalah untuk membangun imannya atau bagaimana itu? Tanya. Ya, silakan Pak Nyoman. Terima kasih, Bu. Barangkali ada yang kenal dengan satu universitas UBN. UBN. Itu kepanjangan dari Universitas Belajar Menunggu, UBM. Universitas Belajar Menunggu. Universitas Belajar Menunggu. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan memprosesnya luar biasa. Jangankan Daud, jarak antara delta Sungai Nil sampai ke Kanaan itu ada 3 opsi perjalanan. Ada yang mencapai kurang lebih 150 hari, walaupun mereka harus melewati Filistin dan itu dihindari. Malah ada yang hanya ditempuh dengan 40 hari dari delta Sungai Nil sampai ke Kanaan. Tapi mereka akan melewati batu-batu cadas yang sangat panas. Tapi tiang awan, tiang api, kompas mereka, yang adalah Tuhan, menggiring hingga bukan 40 minggu, bukan 40 bulan, tapi 40 tahun. 2 sebab toh? Karena dosa. Makanya kan kita temukan karena dosa akhirnya mereka diperpanjang, padahal sudah siap mengintai tapi diperpanjang. Tetapi juga dalam rangka mengubah mentalitas budak menjadi mentalitas pejuang. Saya menyebut Universitas Belajar Menunggu. Acap kali kita berpikir sudah saatnya dan kita berlari begitu cepat menyongsong masa depan. Sementara, maaf menggunakan istilah ini, Tuhan tertinggal di belakang, berjalan santai, menciptakan peluang, menembus kemustahilan. Mentalitas mie instan selalu ada dalam sisi kemanusiaan kita. Kita lupa pada proses dan timing yang Tuhan buat. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya berarti bukan sembarang waktu. Pada waktunya berarti bukan suka-suka waktu. Pada waktunya berarti waktunya Tuhan yang Tuhan tentukan. Daud mesti menunggu sampai tiba saatnya Saul mati. Baru kemudian dia duduk. Itu pun Bapak Ibu belum 12 suku kan? Belum kan? Baru 2 suku dulu kan, Yehuda sama Benyamin ya waktu itu. Baru kemudian bersatukan dengan 10 suku yang sisa. Bertahap proses itu. Dan ternyata kita dapat pemikiran yang luar biasa. Pekerjaan Tuhan itu adalah satu proses yang tidak instan, tapi dilalui tahap demi tahap. Selalu saya bilang dimanapun kesempatan berada, Bapak Ibu, saya selalu bilang, kebenaran saya studi khusus tentang mujizat di Injil Matius sampai Injil Yohanes, tidak ada yang sifatnya tanpa proses. Semua selalu memakai proses. Sebut saja Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir di kolam Siloam. Itu mundur dulu kan? Berapa ratus tahun dulu kan? 700 tahun dulu kan? Menyiapkan Hizkia yang divonis mati itu toh. Baru kemudian menggali terowongan, baru kemudian muncullah kolam Siloam. Yang di masa Yesus baru dipakai kan? Bukan saja itu, dia harus meludah dulu. Mengobok-obok tanah, itu najis Bapak Ibu. Ludah itu najis. Lalu diludahin ke tanah, diobok-obok. Lebih najis, najis double-double. Baru Tuhan Yesus taruh di mukanya. Peng. Wow! Ya salah sambung ini, minta kesembuhan, dibikin buta double. Kasih kotoran ketong. Dan untuk Bapak Ibu tahu, itu hal yang sangat memalukan. Sebab itu najis dan dia meleleh begini. Dan dia harus jalan kurang lebih 1 kilometer kurang menuju ke Siloam. Bayangkan dia tutup mata baba jalan begini. Kiri kanan orang ketawain dia. Andai kata dia mundur, andai dia bilang, nah Rabi, engkau mempermalukan saya. Dia nggak dapat kesembuhan. Dia ikut proses itu. Sampai ke kolam Siloam, dia basuh dan terbukalah matanya. Saya mau katakan hal sangat penting, saya setuju dengan Ibu. Ibu Tenggolan, Ibu, sorry, tadi saya nggak sempat baca. Sinta. Ibu Sinta, betul Bu.
proses pembentukan. Kita harus sampai pada proses-proses pembentukan. Saya share secara pribadi. Maranatha Surabaya adalah saksi betapa saya kebakaran pastori waktu itu. Sampai kemudian yang suruh pulang itu bukan pasar Minggu Jumat pertama, tapi Maranatha Surabaya Jumat kedua yang nampung saya bersama istri. Itu proses pembentukan. Nanti ke depan baru saya maknai. Andai kata saya tidak alami itu, mungkin senyuman Jepun nggak model kayak begini kali. Betul Bapak Ibu, karena saya harus buka kartu ini, di recording lagi dikasih ke YouTube, saya buka kartu. Aku sesungguhnya ini tabiat saya tinggi hati banget, karena merasa pintar dan tahu segala sesuatu. Tuhan bakar dari ijazah SD sampai saya S1. Nggak bisa dibuktikan saya sudah sarjana, nggak bisa, habis kok. Baju di badan ketinggal. Buku waktu itu sudah 370 buku yang di S1 itu. Habis, nggak ada sisa. Habis. Bapak Ibu yang jadi saksi waktu itu kan, 17 tahun yang lalu, tahun 2004 itu. Itu proses pembentukan. Karena barangkali Tuhan lihat, Nyoman, kau belum menghamba kayaknya hatimu itu. Itu gara-gara begini Bapak Ibu, saya berhasil, ini saya buka di depan umum, gara-gara di-share ke YouTube, ini persoalan bagi seluruh bangsa ini. Gak apa-apa lah. Saya buka ke Bapak Ibu. Pas sampai ke Pospel ke Tadoan Tonda itu malam tuh siksa banget, harus hidupin api, bingung Kak saya, mamanya anak-anak ini, tua Milka itu bingung. Dia biasa di rumah kan cuma langsung nyala. Itu sampai naik abu-abunya, nggak jadi itu api, kayu api. Nggak ada sinyal, nggak ada listrik, nggak ada apapun. Saya keluar ke teras. Saya bilang begini, nggak salah Tuhan, saya nunjuk ke atas. Saya buka di sini Bapak Ibu, tapi sudah banyak orang saya tahu ceritakan kisah ini. Nggak salah Tuhan tempatkan di sini. Untuk apa ijazahku? Untuk apa S1 ini? Untuk apa pengetahuanku? Jangankan mereka tahu tentang Alkitab. Baca tulis pun 90% enggak. Taduan Tonda. Orang Dayak. Hanya anak-anak yang mengecap SD yang tahu bahasa Indonesia. Memberontak saya di situ. Dengan kalimat begitu. Disikat. Ku bentuk engkau. Makanya dibentuk itu enggak enak. Sebelum Tuhan bentuk, langsung berubah deh. Daripada tampias. Dibentuk, dan saya alami itu. Belum selesai. Masih ada proses UBM lagi, proses belajar menunggu. Kena malaria tropika. Bapak Ibu pasti tahu kisah itu kan, di pedalaman itu. Dan dokter vonis cuma 2. Ibu Milka, Pak Nyoman ini, kalau dia selamat berarti begini. Tropika Bapak Ibu, katanya stadium 3, saya nggak tahu apakah benar ada stadium, tapi katanya Kalimantan Papua tropikanya khusus itu. Ada posisi 3 pokoknya. Iya. Posisi 3. Kalau tidak selamat berarti mati. Makanya kan kalau Bapak Ibu ketemu dengan saya sedikit gini-gini kan kadang tuh. diproses sama Tuhan pada Universitas Belajar Menunggu untuk sampai ke titik yang Tuhan mau pada titik ini. Yang Tuhan mau pada timing ini. Yang Tuhan mau Daud, kau tunggu dulu Daud. Sampai semuanya kau terproses dengan baik. Masih muda loh. Kemerah-merahan kata Alkitab. Dari tempat pengembalaan ternak dia dipanggil kan, ketemu dengan Samuel. Masih belia, masih kemerah-merahan. Tuhan proses untuk waktu itu. Jadi terima kasih Bu, itu mengingatkan kita. Saya mau bilang ke Bapak Ibu, timing Tuhan paling penting. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Waktu itu yang kita mau tunggu. Makanya setiap orang saat ini sedang dalam proses UBM, Universitas Belajar Menunggu. Nggak tahu, adakah yang sudah lulus? Kita masih berproses, berapa kredit belum selesai SKS-nya untuk proses yang Tuhan buat. Ibu terima kasih memperluas dan memberi makna. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Ya Bapak Ibu, mungkin saya tawarkan sekali lagi, ada yang mau kasih kesaksian atau sekali lagi untuk bertanya? Tidak ada yang tanya dong, semua ngerti. Ya, betul Pak Nyoman. Saya aja Pak. Ya, satu lagi. Ya. Saya. Ya, Bu Bakar Besi, silakan. Ya. Terima kasih firman-Nya bagus.
saya juga merasa firman ini kira-kira makna yang kita untuk kita orang percaya ya, bahwa memang sesuatu itu tidak instan ya. Kalau kita punya masalah kita berdoa ya, kita itu yang tadi Pak Pendeta bilang harus ada universitas belajar menunggu. Jadi barangkali kalau saya pikir solusinya apa bagi kita yang supaya kita juga tidak kecewa terhadap berdoa tapi kok tidak ada jalan keluar gitu loh untuk masalah yang kita hadapi. Saya pikir barangkali kita berdoa lebih baik kita berdoa bukan minta kekuatan dari Tuhan. Jadi kita minta Tuhan memberikan kekuatan supaya kita menghadapi masalah ini. Barangkali gitu Pak Pendeta ya. Minta kekuatan saja. Jadi kita nggak bisa cari solusi, kita belajar menunggu ini ya. Jadi Tuhan, kita minta sama Tuhan berikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi masalah ini. Begitu Pak Pendeta. Wah, ini jadi makin panas nih topiknya, ini menarik nih. Kayaknya saya harus minta tolong Pendeta Ari nanti untuk menambahkan. Bapak Ibu pasti mengenal Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu dalam bahasa Yunani ada tenses, yang saya sederhanakan tensesnya itu kira-kira begini. Unending present continuous tense. Unending present continuous tense itu kalau diterjemahkan dengan teks Indonesia dia akan jadi begini. Unending present continuous tense itu berarti kegiatan yang sedang berlangsung terus-menerus alias tanpa akhir. Jadi kalau mau terjemahkan bebas Matius pasal 7 ayat 7 begini. Mintalah, 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 mintalah. Ini sampai besok pagi habis ini. Mintalah, mintalah, mintalah. Cari, 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 cari sampai ketok, 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 ketok. Soal pengabulan itu urusan Tuhan. Oh, dia suruh loh kita minta. Tuhan suruh loh kita minta. Dan saya mau bilang kepada Bapak Ibu dengan bangga, di dalam kerendahanku kepada pemuliaan Yesus Kristus Juru Selamatku, Bapak Ibu dan saya melebihi ciptaan yang lain. Mohon maaf saya mau bilang, kayaknya, nanti kita cek di sorga betul atau tidak ya. Malaikat itu disebut malakah. Terjemahannya itu pesuruh. Maaf menggunakan kata yang mungkin tidak enak didengar. Jongosnya Tuhan. Malakah, pesuruh Allah. Bapak, Ibu, dan saya tidak disebut malak, tapi kita disebut segambar dan serupa dengan Allah. Malaikat turun ke dunia, lihat Ibu bakar besi, yang dia lihat adalah segambar dan serupa dengan Allah. Malaikat dipanggil Allah malak, tapi Tuhan memanggil kita anak-anakku yang kukasihi. Dan kita menyebut di atas sana, ya Aba, ya Bapa, Efesus 1 ayat 5, karena Yesus Kristus. Makanya ketika kita meminta, ini hak yang Tuhan beri. Jadi saya selalu rasa geram kalau ada orang bergumul, dia pergi gosip ke sana, dia minta jawaban di kiri kanan. Dia bukan masuk kamar, tikang lutut, dan berdoa kepada Allah. Padahal kita diberi hak untuk mengetuk pintu sorga. Saya mau bilang, ketika Bapak Ibu sedang berdoa, status kita adalah anak-anak Allah. Malaikat sibuk, karena ada anak Allah yang sedang meminta. Malaikat berdosa, Tuhan buang ya. Ibu dan saya, ibu bapak dan saya berdosa, Tuhan cari untuk menyelamatkan. Ngeri loh Bapak Ibu. Status kita ini luar biasa. Bagi saya mau bilang, jadi bagaimana harus saya buat? Milikilah mentalitas anak-anak Allah. Bukan mentalitas budak yang terjajah oleh persoalan, yang terjajah oleh pergumulan. Mohon maaf saya Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Apa itu mujizat? Mujizat itu hal yang supranatural kan? Supra itu berarti di atas. Nah, di atas natural itu alami. Jadi mujizat itu berarti di atas alami, di atas yang alami. Dan itu berarti nggak masuk di akal. Itu impossible. Itu nggak logis. Itu nggak masuk di akal kita.
Jadi siapapun saat ini yang punya masalah, so minta-minta nggak dapat jawaban, dan Bapak Ibu tiba-tiba bilang begini, nggak masuk di akal ini Tuhan. Wis, hati-hati. Hati-hati. Oh, impossible ini Tuhan. Wis, hati-hati. Mengapa? Sebab wilayah nggak masuk di akal, wilayah impossible, itu wilayah mujizat. Semangat mau bilang itu. Supaya orang percaya ketika bergumul nggak goyah. Yang dia buat adalah berpengharapan. Saya minta, saya sudah lakukan semuanya. Saya belum dapat jawaban. Berpengharapan. Karena Roma Roma pasal 5 ayat 5 bilang, pengharapan tidak mengecewakan. Roma 12 ayat 12 bilang, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau ibu tanya apa yang harus saya buat, tetaplah berpengharapan. Karena dia membuat segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Bapak Ibu kan tahu toh, barangkali sudah tahu kan, saya punya si bungsu kan, lahir di vonis Tuhan, di vonis dokter bisu kan. Bisu, si Kenan tuh di vonis bisu. Dan itu dunia hancur. Proses pembentukan kayaknya belum selesai ke saya belum UBM terus ini dari Tuhan. Kayaknya belum pernah lulus sampai sekarang. Itu di vonis bisu. Itu hancur Bapak Ibu, saya berdua dengan istri itu, aduh menangis. Kurang apa lagi Tuhan. Nah, begitulah orang Kristen toh. Saya enggak malu hati mau bilang ke Bapak Ibu, sedikit-sedikit bangkit Tuhan, kurang apalah saya. Kurang apa saya melayani? Kenapa dapat begini? Saya alami. Sampai sekarang. Tapi puji Tuhan, dia pakai alat bantu dan sekarang sudah ngomong normal walaupun kosakatanya minim. Masih. Tapi saya percaya ini proses yang Tuhan buat dan aku harus menunggu sampai timing yang Tuhan buat. Dia dapat. Saya kira saya sedang salah berpikir barangkali. Yang saya minta Tuhan bukalah pendengarannya. Jangan-jangan Tuhan bilang, lu kira biar dia tidak menguasai betul vokalnya, dia nggak punya masa depan. Tahu loh, proses adulam. Yang kita pikirkan kan jalan keluarnya begini Tuhan. Makanya kita nggak pernah lihat pengabulan dari Allah. Sudah pernah dengar kan cerita tentang banjir yang pakai perahu karet itu? Saya pernah bilang di Maranatha itu. Pendeta menyiapkan khotbah di Matius pasal 7, mintalah. Nah, itu di musim hujan. Sementara dia berkhotbah ternyata banjir. Tiba-tiba ada sandal yang mengapung di gedung gereja. Jemaat pada kabur, menyelamatkan diri. Pendeta bilang, Tuhan jangan permalukan saya. Dia yakin akan diselamatkan. Betul, naik makin lama makin tinggi airnya itu. Sampai di sekitar mimbar, dia beranjak. Naik ke loteng 2. Datanglah regu penyelamat. Bapak pendeta mari, ikutlah. Oh enggak, Tuhanku lebih hebat dari perahu karet ini. Dia akan menyelamatkanku. Pergi. Makin lama makin tinggi, dia naik di atap gereja. Datang kedua lagi, Pak pendeta, ayolah, ini hampir terakhir ini kesempatan. Rombongan, pergilah. Yesusku luar biasa akan menyelamatkanku. Ini bukan kisah nyata ya, saya cuma baca di 1500 cerita bermakna kah atau buku apa itu. Pergi. Terakhir yang ketiga cuma sepasang anak muda. Pak pendeta, ini perahu karet terakhir, nggak ada lagi. Berangkatlah. Tuhanku akan selamatkan saya. Ya betul Bapak Ibu, nggak datang Tuhan. Kebenaran dia nggak bisa berenang, hanya bisa gaya dada, dan tenggelam. Mati. Pas mati dia komplain ke Tuhan, masuk surga dong. Kan ceritanya masuk surga dong. Pas masuk surga, dia komplain, Tuhan, mana kuasamu? Kau permalukan saya di hadapan jemaat. Katanya kau penolong, berseru akan dijawab. Mana? Mintalah makan akan diberikan. Mana penggenapannya? Konon katanya, maaf bukan Tuhan yang datang, malaikat bukan Tuhan. Malaikat jawab, so ditolong. Kau kira itu 3 perahu karet murah dikirim ke kau, baru kau nggak ambil. Ibu-ibu tangkap, Bapak Ibu tangkap maksud saya. Iya. Banyak kita berpikir model pertolongan Tuhan itu supranatural. Tapi acap kali gua adulam terjadi. Saya setuju. Ibu Bakar Besi katakan, kita bergumul luar biasa, kita tunggu jawaban. Jangan-jangan jawaban sudah Tuhan beri. Cuma kita lagi tertutup untuk berpikir solusi yang lain. Kita berpikir solusi yang lain. Pernah dengar juga kan si ibu-ibu penjual tahu yang proses peragiannya nggak sempurna, fermentasinya sehingga tempe, dan tempenya itu keras. Dia bilang dalam nama Yesus berubah, fermentasi sempurna, nggak berubah-berubah. Sampai pagi dia menjual, dia khawatir. Bahkan tidak ada yang beli.
nanti jam 12 siang itu tiba-tiba ada yang datang, adakah yang jual tempe dalam proses fermentasi yang peragiannya belum sempurna? Ibu itu langsung mengatakan, ada. Tiba-tiba dia turun, jangan-jangan Tuhan sudah rubah prosesnya. Jadi pas datang itu nyonya itu tuh yang terlambat gara-gara nonton telenovela kali, terlambat dia ke pasar, dia tanya, "Bu, tadi ibu angkat tangan." Sebentar saya cek ya, kata ibu itu. Bukan cek, dia tumpang tangan itu tempe. Dia bilang, "Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, saya ralat doa tadi. Biarlah proses fermentasinya sedang dalam proses." Betul, pas dia buka, memang belum matang proses fermentasinya, itu belum sempurna peragiannya. Diborong. Pas sudah agak jauh, si penjual tempe itu panggil, Bu, saya ada perlu. Kenapa? Tumben, dalam sejarah hidupku saya jual tempe dalam proses fermentasi, ada orang mau beli. Kok bisa? Begini, anak saya tinggal di Makassar. Ternyata logat Makassar dia. Anak saya tinggal di Makassar, Ki. Dia suka tempe Surabaya. Nah, kalau ku kirim yang sudah dalam proses peragian sempurna, Ki, kena turbulensi, rusak, Ki. Dia tidak dapat yang enak-enak. Jadi sengaja ku cari yang proses fermentasi supaya berangkat. Apakah doanya terkabul si ibu ini? Enggak terkabul. Karena Tuhan tidak menjawab apa yang diinginkan, tapi Tuhan menjawab apa yang dia butuhkan. Amin. Ini prosesnya. Kita harus belajar berproses pada mau dan kehendak Tuhan. Jangan bangun jawabannya dalam pikiran kita. Makanya penyerahan diri itu sangat penting. Saya kayaknya sudah kayak penyegaran iman nih, minta maaf. Ibu Bakar Desi saya kembalikan. Aduh, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Nyoman. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, sebagai manusia kadang kita ingin ya, kemauan kita padahal bertentangan dengan apa yang diinginkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya kira sudah cukup. Pak Mul tadi ada mau tanya kayaknya Pak Arul. Satu lagi Pak Kris. Sudah dijawab Pak Nyoman Oh, tadi. sudah dijawab. Haleluya. Puji Tuhan. Bedanya antara menunggu dengan dengan usaha kita. Jadi di bagian kita sebagai manusia kan berusaha, bagiannya Tuhan menetapkan. Nah, ini tadi itu di mana pada kondisi apa yang kita harus bisa dulu, baru nanti ketetapan Tuhan yang terjadi. Ya. Itu Pak. Saya kayak sedang ujian disertasi malam ini. Gara-gara pertanyaannya, wow, mengerikan. Pendeta Ari mana ini tidak menolong diriku ini. Bapak Ibu pernah tahu kisah Yohanes pasal 2? Tentang air menjadi anggur, perkawinan di Kana? Iya. Wah, itu indah banget untuk menjawab Pak Mul punya pertanyaan. Pertanyaannya itu saya jawab dengan beberapa pertanyaan. Siapakah yang mengisi 6 tempayan itu? Yesus atau para pelayan? Kalau Bapak Ibu baca Yohanes pasal 2, para pelayan. Para pelayan dan bukan Yesus. Dan tahukah Bapak Ibu, tempayan itu gunanya untuk pembasuhan kaki. Saya mau cerita sedikit adat istiadat Yahudi. Kalau ada pesta perkawinan, mereka bangun tenda, dan biasanya lantainya itu pakai permadani, walaupun itu pasir dipakai permadani. Nah, orang masuk harus lepas kasutnya. Lalu si pelayan itu langsung berjongkok, membasuh tamu itu punya kaki, lalu lap dengan kain yang diikat. Makanya kenapa GPB pakai stola, itu makna teologisnya di situ. Barang siapa melayani, dia harus mengikat pinggangnya. Itu ada kain khusus yang mengikat pinggang. Nah, simbol kita di stola itu simbol pelayanan. Jadi siapapun para pelayan Yahudi yang sudah ikat pinggang, berarti dia yang bertugas waktu itu. Sama toh, orang kalau GPB pakai stola berarti dia yang bertugas. Kalau enggak berarti dia duduk manis di jemaat. Dilap dia cuci. Itu fungsinya adalah untuk terima tamu. Pernah baca tentang 10 gadis bijaksana, 10 gadis bodoh? Iya. Itu kisah budaya yang harus kita terima berdasarkan Yohanes pasal 2. Apa itu? Kalau pesta sudah dimulai, pintu ditutup. Betul toh? Yang bodoh itu kan nggak dapat masuk, ditutup. Kalau ditutup berarti nggak terima tamu. Sekarang, peristiwa Yohanes pasal 2, pesta sudah mulai, anggur sudah habis. Anggur sudah habis. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang begini, "Hei, para pelayan, isilah tempayan itu penuh dengan air."
Mohon maaf Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus saya tidak bermaksud mengajarkan kosakata yang tidak baik. Tapi kalau saya yang pelayan, saya bilang, sorry Rabi, nggak ada guna. Sebab pesta sudah dimulai, pintu sudah ditutup, pembasuhan kaki tidak perlu ada, maka tempayan itu nggak perlu diisi lagi. Kalau saya yang jadi pelayan, saya komplain. Tapi pelayannya nggak komplain kan? Dorang bolak-balik, ini bukan Surabaya yang putar keran langsung mengucur air. Ini padang pasir, susah airnya. Berkeringat-keringat, baru ditanya lagi, sudah penuhkah? Belum Rabi. Sudah penuhkah? Belum Guru. Penuhin. Kapankah air itu berubah? Satu syaratnya. Kapankah dia berubah jadi anggur? Jika sudah penuh, silakan baca Yohanes pasal 2. Pas penuh, Yesus bilang, cedoklah. Pas cedok, berubah jadi anggur. Yang saya bilang begini, di mana posisi Tuhan Yesus? Apakah dia mengisi minyak, mengisi airnya? Enggak. Di mana dia? Begini. Sebagai bos, sebagai kyrios, karena pelayan itu disebut doulos, para hamba. Isi sampai penuh. Sudah penuh? Belum. Isi lagi. Dia komando. Dia duduk manis. Dia nggak bikin apa-apa. Yang susah-susah isi air itu adalah para pelayan. Lalu di bagian mana tugasnya? Ketika tempayan itu sudah penuh, saya nggak tahu, Injil Yohanes nggak kisahkan detail sih. Pas ketika sudah penuh, mungkin begini kali, berubah. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Pas penuh langsung bilang, berubah. Saya nggak tahu. Apa maksudnya? Jika tidak penuh, tidak berkeringat, tidak berlelah mereka, air itu nggak berubah jadi anggur. Maka saya mau bilang begini, lakukanlah bagian saudara. Sisanya biar Tuhan yang sempurnakan. Amin. Jawaban doa belum ada, lakukanlah bagiannya. Roma pasal 8 ayat 28. Dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Garis bawahi kata turut bekerja. Teks Yunani itu sinergei, yang di Indonesia menjadi bersinergi. Sinergei berarti turut ambil bagian. Bagaimana mungkin Tuhan turut bekerja kalau Nyoman Jepun nggak mulai kerja? Mulailah satu langkah kecil, biar 10 lompatan besar urusan Tuhan. Begitu. Jadi ketika Pak Mul tanya prosesnya, lakukan bagian Pak Mul. Dengan iman, usahakan terus sampai maksimal, sampai penuh. Acap kali kita lupa untuk membentangkan layar supaya angin berkat dicurahkan. Tempayan mesti diisi penuh supaya kemudian anggur berkat itu hadir. Kita harus siapkan wadahnya supaya anugerah itu nampak. Jadi saya selalu bilang, bekerja dan berdoa itu orate labora itu sangat benar. Cuma orang salah bilang sih, orate labora itu bekerja dan berdoa. Itu filosofi filosofi Latin yang berarti bukan bekerja dan berdoa orate labora itu, tapi doakanlah apa yang kau kerjakan dan kerjakanlah yang sudah engkau doakan. Berproseslah bersama Tuhan. Bagian akhir pada waktunya, saya percaya itu indah pada waktu itu tidak bohong. Tuhan akan menyatakannya. Amin. Cuma kan orang kurang sabar, toh? Iya. Kita harus minta roh kesabaran. Iya betul. Jadi kalau berdoa bilang, Tuhan berilah saya roh kesabaran. Saya lagi UBM benar-benar Bapak Ibu, lagi nunggu ini Kenan punya masa depan kayak apa gitu. Lagi panik saya. Tadi gara-gara ngomong begini saya langsung disadarkan, iya man, kau cuma tahu nasihatin orang baru kau tidak menunggu juga. Oke siap, saya akan mulai menambahkan lagi energi kesabaranku, akan menunggu jawaban Tuhan. Nanti kalau so jadi saya akan Bapak Ibu, ternyata betul. Saya sudah tiba lulus SKS UBM saya. Mudah-mudahan terjawab. Benar-benar penyegaran iman hari ini. Amin. Tinggal Kak Vincent pimpin pujian penyembahan aja nih, karena udah jadi penyegaran iman. Terima kasih Pak Nyoman. Ya mungkin saya kasih kesempatan untuk Pak Ari untuk kasih sharing kepada kita untuk bantu Pak Nyoman. Pak Ari, monggo Pak Ari. Kita bagi beban sama-sama Pak Pendeta tuh. Betul. Ya monggo Pak Ari. Kayaknya semua sudah disampaikan sama Pendeta Nyoman ini. Ya, saya kagum-kagum. Luar biasa. Ya, saya rasa apa yang di-share-kan oleh Pak Pendeta Nyoman itu benar sekali, dan saya juga mengalami hal itu ya. Menunggu sampai akhirnya berdapatnya di Batu, Kak Nyoman. Oh ya? Wow, puji Tuhan. Oh.
saya rasa itu gumul juga untuk hal itu, dan akhirnya Tuhan memberi jawabannya ternyata di batu. Ini mungkin Bapak Ibu saya share sedikit ya. Kalau Kak Nyoman saya rasa tahu lah bagaimana saya bergumul untuk mencari pasangan hidup, dan bukan saya pasif atau saya tidak pernah punya pacar, tapi memang mungkin Tuhan mau kasih yang lebih baik dan terbaik, dan akhirnya Tuhan kasih itu di batu. Jadi memang menunggu itu kadang-kadang secara manusiawi kan kita rasa melelahkan, tetapi ketika kita sabar menunggu dan bergumul selalu dengan Tuhan, saya yakin kok pada waktunya Tuhan kasih yang terbaik. Dan saya jadi ingat firman Tuhan itu hari Rabu kah atau hari apa ya? Saya lupa, yang dari Mazmur 126 kalau tidak salah ya. Mazmur 126 di sana dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya jangan biarkan air mata dan tangisan kita menghentikan langkah kita untuk terus maju. Kita harus tetap menabur walaupun itu sangat berat, dan kita sampai mencucurkan air mata atau menangis. Karena orang yang terus berjalanlah yang akan menerima berkas-berkasnya, akan menerima panennya gitu ya. Jadi jangan hilang pengharapan ketika kita bergumul. Saya setuju sekali dengan Pak Pendeta Nyoman tadi katakan, tetap terus berjalan. Walaupun kaki ini begitu sangat berat, tapi tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dan lihatlah nanti Dia akan sediakan yang terbaik dan terindah. Ini mungkin kalau saya berkata begini kayaknya ini pasti ya Pak Pendeta ngomongnya begini, tapi ini yang saya rasakan juga gitu, dan saya alami bagaimana saya menjalani kehidupan dan pelayanan itu tidak mudah dan tidak gampang. Apalagi kalau Kak Nyoman tadi ngalami kebakaran di Kalimantan ya. Kalau saya di Kalimantan Barat ngalami patah tulang, patah kaki. Ya sampai saya bertanya, kenapa Tuhan kasih saya pergumulan seperti ini gitu. Ibu saya bilang, mohon maaf ya, saya ini sejak dari kecil, Bapak dan Ibu, saya sejak dari kecil saya lahir dengan kelemahan mata. Jadi anaknya Pak Pendeta Nyoman, kelemahan mungkin di berbicara ya Pak, Kak. Pendengaran sampai berimpact ke berbicara. Saya dengan mata. Jadi kelemahan minus tinggi itu sejak memang dari kecil. Saya lahir dengan mata yang warna kuning. Katanya dokter sih bilangnya ini genetika, ini turunan. Sederhananya dokter bilang begitu. Dan saya harus terima. Saya sudah berulang-ulang kali berdoa minta Tuhan dijamah dan berdoa, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain, dan ketika saya harus menggunakan laptop, HP, itu minusnya makin tinggi. Tapi apakah kemudian saya kemudian marah-marah sama Tuhan? Saya belajar kemudian menerima. Nah, di Kalimantan, saya mengalami pergumulan patah kaki. Lalu ibu saya bilang begini, aduh anak saya ini bagaimana? Kenapa Mak? Sudah umur segini sudah punya jodoh. Sudah mata. Ya ini kan ibu saya orang Jawa ya, udah mata minus tinggi, sekarang harus punya cacat. Ya ibu saya ngomong begitu, cacat. Aduh bagaimana? Makin nggak laku berarti kan nanti nih. Itu dia. Persoalan nih. Itu dia. Nah itu. Tapi kemudian ya ibu saya sama dengan saya ya menyerahkan semua pada Tuhan.
Ya puji Tuhan, saya mendapat perawatan yang baik ya. Perginya ke Malaysia, bukan ke Pontianak, karena Malaysia hanya dekat 1 jam. Kalau ke Pontianak 5-6 jam. Jadi karena saya di Entikong di perbatasan, ya Kak Nyoman tahu kan pernah di ini ya, di Marau ya. Oh enggak. Yang di Marau Virto ya. Nah lebih dekat jadi ke Kalimantan. Jadi harus 1 tahun menunggu sampai bisa betul-betul pulih jalan. Nah ya itu yang dikatakan oleh ibu saya spontan ya pergumulan itu ya. Tapi ya kami percaya, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan sediakan yang terbaik. Tetap melangkah, saya tetap melayani, dan memang Tuhan sediakan. Ya memang waktunya memang dibantu. Itu pengalaman saya secara pribadi. Akhirnya baru menikah, Bapak Ibu saya menikah ini usia 41. Jadi kami berdua usianya sudah 40 baru menikah. Jadi ini sekaligus yang belum mengenal saya jadi bisa tahu ya kenal sharing saya pada malam hari ini. Jadi saya percaya ketika kita punya pergumulan masalah, kalau kita tetap melangkah, kalau kita tetap menguatkan kaki kita berjalan, pasti di depan Tuhan akan beri sesuatu yang luar biasa. Saya lupa ayat Alkitabnya, Dia akan kasih yang lebih daripada apa yang kita pikirkan, gitu. Apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin bisa ada yang kasih bantu saya untuk menemukan ayat itu. Pak Kris biasanya jago ini kalau nyari ayat Alkitab untuk Kak Nyoman. Dia akan sediakan yang terbaik bagi kita, lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih daripada apa yang ada di dalam hati kita. Yang mungkin doa kita hanya mintanya 1 atau 2. Pada kenyataannya nanti Tuhan kasih 4, 5, dan itu luar biasa sekali. Nah itu menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran kita. Kadang-kadang kalau menurut Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih Pak Harold untuk kesempatan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Ari, sangat menguatkan kita semua. Satu lagi sedikit dari mungkin Kak Vinsa bisa menambahkan bagi kita. Kak Vinsa, monggo. Maunya sekali-sekali hanya mendengar. Iya. Tapi Pak Harold, kalau gitu nanti yang doa Kavin saja deh kalau gitu tugasnya. Itu ya. Tapi saya mau menyampaikan sesuatu karena diminta. Iya. Saya hanya mau katakan terpujilah Tuhan yang melampaui segala apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi. Betul-betul kita punya Allah yang hidup. Kalau dia tidak hidup, maka kita tidak mengalami hal-hal yang bisa jadi kesaksiannya Pendeta Ari, Pendeta Nyoman, ya seperti itu. Amin. Jadi kalau tadi UBM itu betul, supaya kita bisa punya cerita tentang siapa Allah kita. Itu karena Allah kita hidup. Kalau Allah kita mati, enggak, kita ngalami apa-apa. Jadi betul-betul saya mengucap syukur, saya hanya bisa berkata bahwa kita punya Allah hidup yang the mighty King itu ya. Tadi Pak Pendeta Nyoman katakan, the mighty King Lord Jesus itu bukan suatu dongeng. Nah, gitu kata saya. Saya bersyukur karena gini, saya merasakan akan pelawatan Roh Kudus di dalam ibadah ini, bahwa semua kita yang sedang menanti-nantikan apapun yang sedang kita alami dalam proses kesembuhan, dalam proses menunggu pekerjaan, bergumul untuk pekerjaan, untuk menunggu pasangan hidup,
alami kuasa Tuhan, karena dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang sebuah dongeng cerita yang mati, tapi dia terlibat sepenuhnya dalam hidup kita. Dan saya merasakan bahwa kuasa Allah yang bekerja pada malam hari ini, dan saudara akan mengalami jikalau betul-betul Tuhan hanya mengatakan engkau ajaib, engkau dahsyat, dan engkau melakukannya buat anak-anakmu ini. Ada satu pujian yang The Goodness of God, nanti silakan Pendeta Nyoman mungkin bisa lihat di YouTube. The Goodness of God itu kalau kita lihat teksnya itu luar biasa, bahwa He's running after me. Jadi Allah itu sudah berlari lebih dulu di depan kita sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Saya bilang betul-betul the goodness of God, bahwa Allah itu maha baik, maha dahsyat. Sekalipun kita berkata tadi macam-macam, kok doaku nggak dijawab dan sebagainya, tapi Allah maha baik. Dia running after me. Dia sudah berlari lebih dulu dari alam sebelum alam ini diciptakan dan sebagainya. Dia sudah berlari lebih dulu, menyediakan, mempersiapkan sampai Maranatha. Dia sudah mempersiapkan semuanya. Mari Bapak Ibu bersyukur, bersuka cita, kita punya Allah yang hidup. Itu aja. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Nyoman, Pak Ari, dan Kak Vinsa yang sudah memberikan sharing firman-Nya, kesaksiannya yang luar biasa, yang sangat menguatkan iman kita. Bapak Ibu, kita akan berdoa. Mungkin ada pokok doa yang bisa disampaikan, nanti Kak Vinsa tolong bantu kita dalam doa ya. Tolong doakan Pak Nyoman tadi, anaknya ya. Ada teman-teman lain yang butuh didoakan, silakan disampaikan. Butuh saya Pak Christopher ya. Iya. Pendeta Nyoman tadi anaknya siapa namanya? Tadi Mika. Kenan. Kenan. Di rumah sakit UNER. Christopher di rumah sakit UNER. Iya. Ya. Yang lain mungkin? Untuk Mama, Chris, Mama. Ya. Kesehatan. Daya ingatnya Mama mungkin ya, kita juga sedang menunggu mujizat Tuhan yang begitu blank tiba-tiba dengan kepikunannya yang sudah cukup boleh dibilang cukup parah ya. Tapi Pak Kris dia masih ingat ya? Ingat. Ya. Ya. Yang lain? Pak Tamonsang juga didoakan untuk pemulihan. Iya. Tamonsang itu Denny ya? Oh bukan, kakaknya Denny, Bapak Mateus Tamonsang. Mateus ya. Ya. Silakan yang lain. Untuk itu Bu Mintiani pasal 5 kakinya kurang nyaman di daerah lutut itu Pak Kris. Kak Gensa, makasih. Ya. Ada Bu Maria Nantung juga masih dalam proses penyembuhan. Halo Pak Kris. Iya, gimana Bu Maria? Saya tadi kan ke dokter, ada hasilnya karena di bahuku sebelah kanan ada benjolan, jadi tadi diambil cairannya. Jadi besok hasilnya. Oke. Ada lagi yang lain? Itu aja Pak Kris. Oke. Iya Bu Maria, kita bantu dalam doa selalu. Iya Pak Kris. Oke, kalau sudah nggak ada, kita mulai. Kak Vinsa tolong doakan kita. Mungkin Dan sebelum berdoa minta tolong yang lain mute biar tidak ada audio yang bocor mengganggu konsentrasi kita doa ya. Di mute aja semua. Saya matikan aja. Saya matikan dulu semua. Kak Vinsa tolong nyalakan sendirian. Siap. Oke, silakan. Mari kita satu dalam doa. Your great and mighty King Lord Jesus. Terima kasih ya Abah ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Tidak ada kata lain yang kami dapat katakan Tuhan. Sungguh kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu.
Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang terlibat penuh dalam kehidupan kami. Pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan yang Kau tuliskan di Alkitab bukanlah suatu dongeng. Tetapi Engkau mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah yang terus memberkati, memimpin kami, berotoritas dalam kehidupan kami, dalam segala hal kehidupan kami, Tuhan. Banyak yang mungkin kami tidak bisa sampaikan, Tuhan, satu persatu, bahkan secara rinci. Bahkan mungkin kami sembunyikan, tetapi satu hal yang kami tahu, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang sungguh melihat dan memperhatikan dan turun tangan dalam setiap proses kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kehadiran-Mu pada malam hari ini, pertemuan kami ini. Kami sungguh Tuhan diberkati oleh hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Pendeta Nyoman, Bapak Pendeta Ari. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa di sorga untuk pengurapan-Mu atas kami semua. Kami boleh mendengarkan suara-Mu dan sungguh kami tidak dapat hidup di luar Engkau. Firman-Mu ini Tuhan memberikan kami pembaharuan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami Tuhan pernyataan bahwa Engkau tetap berada sampai saat ini dalam kehidupan kami, di dalam kami proses dalam gua Adulam, dalam proses kami di mana kami menghadapi pandemi ini. Kami mengucap syukur bahwa Allah kami tetaplah iman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam keadaan apapun kami tahu dan percaya Allah kami Allah yang memimpin Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati dan memimpin kami. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami sudah diberkati oleh Engkau dalam kasih karunia-Mu, dan kami nanti akan berpisah satu yang dengan yang lainnya, tapi kami bersyukur dan berterima kasih. Kami punya Allah yang tidak pernah membiarkan kami dan senantiasa mendampingi kami, menyertai kami, terlibat di dalam kehidupan kami. Sempurnakanlah doa kami ini ya Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pertama-tama kami mohon maaf tidak bisa hadir sepenuhnya, namun Tuhan memberi kesempatan untuk hadir sebelum akhir daripada pertemuan dengan sektor pelayanan 1, dan juga teman-teman yang hadir melalui Zoom, apapun dari sektor manapun, kami semua adalah jemaat Nata Surya. Dan tidak lupa atas nama Presbiter sektor pelayanan 1 kepada Bapak Pendeta Nyoman yang sudah bisa meluangkan waktu untuk sharing firman Tuhan kami, menguatkan kehidupan iman kami, dan Tuhan Yesus memberkati akan pelayanan Pendeta Nyoman bersama Terima kasih Pak. Dimanapun ditempati. Tuhan memberkati atas pelayanan Bapak Pendeta Nyoman, dan juga kawan-kawan Presbiter Jemaat Maranatha yang boleh hadir. Kami ucapkan juga terima kasih atas support maupun bagi sharing juga yang boleh menguatkan kami semua, dan juga terima kasih atas kehadiran siapapun yang boleh support kami dalam temu kangen kami pada malam hari ini. Semuanya atas kemurahan Tuhan Yesus juga. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus kasihi. Inilah sambutan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, lalu terimalah berkat-Nya.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Nyoman. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Nyoman. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ani. Terima kasih. Terima kasih Pak Kita foto Nyoman, dulu ya. Pak Vincent. Foto dulu Terima ya. kasih. Ya, tolong dinyalain apa nih kameranya, kita foto dulu. Oh iya. Nanti saya dikirim ke internet semuanya. Nah, iya, sini. Oke ya. Hitung Pak Grace, hitung. Hitung Pak Grace. 1, 2, 3 Hitung ya. Oke. 20. Marta Junior. Kok nggak nyalain Marta? Iya Kak Grace. Iya, nyalain dong. Foto. Oke ya, kita foto ya. Foto 5 cucunya. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Pak John. Ya, Tuhan berkati ya senantiasa. Terima kasih Om John. Terima kasih. Carol. Kang Jonathan. Pak Pendeta Nyoman, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Ari, terima kasih sudah hadir. Maria. Terima kasih. Kita Ari, terima kasih. Yang di YouTube. Pendeta Nyoman anaknya udah umur berapa? Si Sevan naik kelas 2 SMA nanti. Dan SMP kelas 1. Oh. Puji Tuhan. Yang pendengarannya kurang tuh udah SMA. Kelas 1 SMP. Oh, SMP. Oh, Iya. bagus ya udah SMP ya. Iya. Dari sekolah khusus. Enggak, di sekolah biasa. Oh, bagus ya. Tapi pakai alat bantu dengar ABD. Iya, ya, bagus. Pertama sudah kuliah ya, berarti tahun depan. Ya. Kenapa Bu Sumer? Tahun depan yang pertama tadi siapa namanya? Sudah Sevan. Iya. Sevan. Ini naik kelas 2. Naik kelas 2 nanti ini bulan Juli tah? Tuhan izinkan. Saya mohon maaf, saya lihat. Oke, ya Pak John, terima kasih banyak Pak John. Terima kasih.